Di Indonesia lagi ada satu film super terkenal, yaitu adalah topik kita hari ini, yaitu Sore, Istri dari Masa Depan. Possible gak sih kalau kita nih sebagai manusia ingin mengubah seseorang gitu? Kemarin waktu aku mempersiapkan bagian ini dan aku merenung ya, kenapa sih manusia harus berubah, itu poin. Kenapa senja itu menyenangkan? Puisi ini menjelaskan kenapa akhirnya film ini berjudul Sore. Cinta yang ditawarkan dalam film ini adalah cinta yang menerima kamu apa adanya. Cinta itu teman-temannya tidak sesederhana aku menerima kamu apa adanya. Kita punya satu berhala dalam hati yang namanya kontrol. Kita itu ingin control everything. Berarti sejak awal cinta emang gak menerima apa adanya dong. Kalau misalkan Tuhan juga menerima kita apa adanya, berarti kita bebas melakukan sesukanya. Berapa banyak pasangannya juga menangis pada kamu sudah mencintai dia apa adanya. Cinta itu menerima apa adanya, tetapi gak bisa berhenti sampai di sana saja toh. Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan teman-teman, hari ini kita kedatangan sekali lagi pendeta kesayangan kita, pendekar biru, jaket biru dia terlalu merah merona, berterang benderang. Please welcome Ko Albert Kurniawan. Halo. Halo Ko Albert. Such an honor for me. Oh, enggak. Come back again to Hello God on Topic. Balik bareng gua Albert Kurniawan. Gila, keren sekali saudara-saudara. Gua tuh selalu seneng kalau Ko Albert datang, tau gak? Dan selain selalu seneng adalah selalu mendadak. As usual teman-teman, without script ya. Yes. Nanti pembicaranya less than 12 hours, aku harus persiapan. Itu justru itu karunia lu kok. Kalau nggak semua pembicara tuh bisa hamin 12 jam, apalagi hamin 1 jam. Tapi benar kok, apa kabar kok? Baik. Gue suka banget ketika kita bahas topik yang akan kita bahas hari ini adalah dengan seorang pastor pendeta yang tidak melayani di Indonesia. Anyway, kau mungkin boleh kasih tahu dulu dong, kau tuh pelayanan di mana? Mungkin ada beberapa teman yang baru nonton hari ini. Iya. Dia pengen tahu gitu. Ya, izinkan aku perkenalkan singkat ya teman-teman, mungkin yang baru pertama kali nonton Hello God bersama dengan gua sebagai narasumber. Aku pelayanan sekarang ini menjadi lead pastor di GKI Singapura. Jadi kalau teman-teman misalnya lagi berlibur, berobat atau bekerja, melewati hari Minggu, nah silakan boleh menjadi salah satu alternatif ibadah. Nah, saya belakangnya kasih tagline. Kalau kamu datang ke GKI Singapura ini, biarlah menjadi satu wadah yang diterima apa adanya dan diubah serupa dengannya. Gitu. Wih, gila, keren banget tuh. Ada di mana tuh Koko? Ada di Beras Basah atau di Mercure Bugis. Jadi teman-teman silakan boleh hadir. Sekali lagi ini kan tayangannya akan all the time. Yes. Jadi ini per tahun 25 sampai mungkin awal 26 kita akan stay di Mercure Bugis. Iya, nanti jadi teman-teman silakan aja kalau misalnya mau berkunjung, kalau ini konten sudah berlalu by the time, silakan boleh kunjungi sosial media kita GKI Singapura di Instagram. Yes, gua posting di sini jadi teman-teman aksesnya gampang, ceknya gampang. GKI Singapura ya, keren banget di Singapura. Teman-teman, kita ada bahas begitu banyak konten bareng Ko Albert. Kalau teman-teman mau check it out, silahkan nonton. Nanti gue kasih juga deskripsinya di bawah. Siap. Anyway, Busway, hari ini gue sangat terkejut teman-teman. Gue kasih backstory dulu nih kok. Iya. Jadi di Indonesia lagi ada satu film super terkenal, yaitu adalah topik kita hari ini, yaitu Sore, Istri dari Masa Depan. Yes. Nah, waktu gue kemarin banget malam nih, gue dapet info kalau lu lagi di Jakarta kan. Gue langsung chat, Ko, ayo kita syuting besok kan. Gue gak mikirin tuh topiknya apa, kita mau bahas apa, gue belum mikirin. Penting ajak dulu teman-teman. Begitu gue udah chat gini, gue ngomong, Ko ada satu topik yang gue pengen banget bahas, perubahan hidup. Oh, kok perubahan hidup? Kenapa tuh orang Kristen mengubah hidup dan sebagainya kan? Oh iya, lu tahu nggak Indonesia tuh lagi keluar film Sore namanya, membahas tentang perubahan hidup. Yes. Tiba-tiba terjadilah sesuatu yang unexpected teman-teman. Kok Albert ini sudah nonton filmnya? Gua kaget banget karena baru seminggu. Dia baru datang ke Jakarta 2 hari ya kok? Iya. 2 hari dan dia udah nonton. Gue kaget banget. Gue pikir kan dia ke Jakarta sibuk ya, pelayanan kek nonton bioskop. Gak kan hari Senin, hari liburku. Hari libur, benar.
Nggak ada salah ya, cuma gue kaget banget kok lu bisa gitu nonton. Karena sebenarnya ini cerita sedikit ya teman-teman. Aku melihat memang trailernya awalnya kan si pemerannya itu Cila Dara ya. Sila Dara itu di Denny Sumargo. Oh. Nah dari sana, ini kayaknya terus baru aku cari trailernya di Singapura nggak keluar film Indo. Oh iya. Karena ternyata aku juga baru tahu juga aku punya temen orang dalamnya Imaginer lah. Dia bilang mahal untuk kosnya itu bisa ke luar negeri itu sulit lah. Maksudnya nggak gampang karena pertaruhannya cukup besar gitu. Jadi aku paham makanya nggak keluar film-film Indo yang bagus itu nggak keluar. Nah kemarin kan agak lain itu muncul tuh di Singapura karena menembak pasar Malaysia pikirnya bisa begitu. Nah tetapi kan memang nggak masuk tuh kalau untuk orang Singapura sendiri tuh nggak masuk. Jadi kebetulan karena aku ada rapat dadakan maka aku borong semua tuh film-film yang bagus yaitu one of-nya adalah Sore. Karena itu salah satu target yang aku mau harus nonton nih. Dan bagi teman-teman yang belum nonton, aku sih rekomendasikan untuk nonton karena aku bukan di endorse ya. Aku nggak di endorse. Kita bukan siapa-siapa. Tapi ini maksudnya kalian bisa belajar lah sesuatu yang menarik. Cuma mungkin sebelum kita go through lebih dalam ya deep tentang film Sore ini, kita harus ngomong di awal bahwa ini spoiler ya teman-teman. Jadi kalau kamu nggak mau ke spoil, ya nonton dulu baru balik ke sini. Betul. Karena akan belajar lah satu nilai-nilai yang sebenarnya sedang ditanamkan sama film ini gitu. Keren. Nilai-nilai yang sedang ditanamkan oleh film ini ya. Ya. Boleh kita sedikit cross section nilai-nilai ini tuh entah kenapa align dengan apa yang biasa kita renungkan atau kita bahas yaitu nilai-nilai kekristenan gitu. Which is to say ya. Karena banyak banget poin-poin bagus di film ini. Kalau gue cerita sinopsis kan kepanjangan ya. Jadi gue akan balik ke yang ngomongin tentang yang namanya perubahan hidup. Jadi intinya di film ini kalau gue persingkat dari satu kalimat adalah cerita tentang seorang istri yang ingin mengubah sang suami. Namun gagal terus. Suaminya intinya nggak mau berubah. Suaminya tetap keras kepala dan sebagainya. Akhirnya si sang istri ngerasa gimana ya gue ubah nih orang nggak mau berubah gitu. Iya. Nah, betul. Stop di situ dulu. Possible nggak sih kalau kita nih sebagai manusia ingin mengubah seseorang gitu? Oke. Jadi sebenarnya salah satu yang ditekankan sama film ini adalah perubahan itu nggak pernah bisa dari luar, tapi harus dari diri orang itu sendiri. Gitu. Jadi itu yang ditekankan sekali. Makanya si Sore ini berusaha dengan berbagai macam cara untuk mengubah suaminya, karena nanti suaminya 8 tahun setelah dia ketemu ini akan mati karena jantung kan. Jadi dia itu ingin menghambat hal itu. Nah. Akhirnya dia melakukan segala upaya yang sebenarnya adalah bentuk dari bantuan luar gitulah ya. Nah, tetapi sang suami itu kan juga nggak berdaya. Ternyata dia menyimpan ada sebuah gejolak psikologis masa lalu lah ya, yang nggak bisa dia deal sama orang tua. Nah, akhirnya ya nggak terselesaikan gitulah. Jadi poin yang sebenarnya mau diutamakan adalah bahwa perubahan itu harus dari dalam. Gak bisa dari luar. Nah, tapi menurut aku begini loh. Ini sekaligus aku cermati ya dari sisi kekristenan bagaimana ya. Keren, gimana tuh? Ya, jadi sebenarnya gini, bantuan itu karena manusia ini kan dikatakan Alkitab itu berdosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Berarti dirinya sendiri korup. Jadi dirinya itu tidak bisa membantu dirinya sendiri. Bantuan itu harus datang dari luar. Nah, bantuan yang datang dari luar ini bukan dari manusia. Nah, itu yang nggak bisa. Makanya kalau dalam cerita ini, sang istrilah bantuan dari luar itu untuk memberikan perubahan kepada sang suami, gitu ya. Nah, kalau di dalam kekristenan, bantuan itu harus datang dari Tuhan. Karena dia harus higher than human, yang bisa menyelamatkan manusia. Kalau manusia itu ibarat, aku sering kali pakai analoginya adalah kita itu kena kanker stadium 4. Mungkinkah bantuan itu datang dari
kanker itu sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa. Bantuan pasti datang dari luar, which is adalah dokter yang memberikan kemo, obat yang dari luar masuk ke dalam. Jadi aku pakai istilahnya outside in supaya terjadi inside out. Gitu. Jadi prosesnya Roh Kudus yang masuk dalam diri orang itu terlebih dahulu bekerja sehingga dia sadar aku manusia berdosa, aku nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Maka dari itu Yesuslah menjadi jawaban. Injil itulah yang mengubah seseorang dari dalam keluar. Kalau tanpa itu, menurut aku sih nampaknya agak sulit untuk terjadi. Tapi aku bersyukur ya, maksudnya director daripada film ini itu juga anak Tuhan. Dia menanamkan sebuah value yang baik menurut aku. Jadi ya dia menekankan soal perubahan itu memang harus dari dalam diri seseorang. Ya tapi sekali lagi karena ini kan film fiction dan dia ingin supaya laris juga di tengah masyarakat. Aku pikir nilai ini cukup baik gitu loh. Iya. Nggak bisa kalau semua bantuan yang istilahnya dari luar ya itu dia mau mengatakan bahwa itu temporer. Memang perubahan itu harus dari dalam. Nah cuma manusia itu nggak berdaya melakukan perubahan dari dalam. Karena dia kerap gitu. Makanya harus butuh bantuan yaitu Tuhan, bukan human. Iya. Cuma kalau kita balik ke film nih kok. Kalau itu kan tadi kita ngomongin tentang Teologisnya. ya, teologisnya, which is menurut gua align. Ada satu align yang layer atau garis yang ternyata sama nih jalannya gitu kan. Cuma gua ajak kita balik ke filmnya dulu gitu. Tentang merubah hidup atau perubahan hidup seseorang. Kalau gua nangkepnya atau gua boleh nanya lu dulu nih, menurut lu secara film value yang tadi lu sempat mention kalau nih orang naruh value-nya bagus nih, which is directornya. Value apa sih yang kelihatan banget di film itu? Nah, salah satu lagi ya, dia bukan hanya ngomong perubahan itu dari dalam diri manusia itu sendiri, tapi perubahan itu didapat bukan dengan cara menggenggam tapi melepas. Oh seru tuh. Gimana? Iya, jadi kan si Sore itu kan berulang kali dia berupaya mengubah suaminya. Dia pingin kontrol suaminya. Betul. Sampai akhirnya kan puncaknya selalu lu janji ya, lakukan apa yang gue mau ya. Ternyata dia mau kontrol kan. Dia mau kontrol suaminya supaya bertindak sesuai dengan keinginannya. Dan pada waktu dia sadar ketika ketemu dengan Marco bahwa 3 hal yang gak bisa dirubah itu rasa sakit, masa lalu, dan kematian. Dan dia mendapatkan kesimpulan bahwa manusia bisa berubah. Karena yang tidak bisa berubah kan cuma 3. Oh bagus, gue gak nangkep ya. Lu nggak nangkep, gue nangkep begitu. Jadi keren. Makanya waktu itu kan si Sore kan mau keluar terus dia bilang dia baru sadar. Sorry, lu ngomong yang nggak bisa berubah apa? 3, kematian, rasa sakit, dan masa lalu. Berarti gue bisa merubah suami. Nah detik itu pendekatan dia kan berubah, approach-nya beda. Dia nggak lagi kontrol, tapi dia sadar kalau aku kontrol aku kayak Elsa. Aku nggak beda. Itu di film Frozen, bukan? Tangkap gak lu? bukan Elsa itu. Sorry itu jokes bapak mampus itu barusan. Nah, jadi akhirnya itu nggak bisa berubah. Tapi aku baru sadar satu hal sih. Karena Marco kan bilang gini, yang nggak bisa berubah masa lalu, kematian, sama apa tadi? Rasa sakit. Iya, rasa sakit. Rasa sakit kan. Kan si Jonathannya mati 8 tahun kemudian. Berarti sebenarnya dia juga secara langsung film ini mengatakan ketika terakhirnya itu kan jabatan tangan kayak memorinya semua seret yang ngulang-ulang terus itu akhirnya tercampur dan berdua mereka tahu berarti kan sebenarnya Jonathan tetap akan mati loh. Karena yang tidak bisa berubah itu adalah kematian loh. Gue baru waktu ngomong ini gue baru sadar loh. Lu keren juga lu. Itu nggak ada dalam perenungan. Gue rasa gue lihat review nggak ada yang ngomong gini loh. Ya. Atau mungkin mereka nggak mau spoiler apa ya. Cuma bener nggak sih? Bener nggak ya? Bener najis aja gitu cara lu ngomong gitu. Maksud gue, oh iya ada benernya loh gitu. Berarti nggak bisa akhirnya sebenarnya ketika Sore itu dihadirkan ke masa lalu, ya itu nggak akan bisa mengubah kematian itu sendiri. Karena cepat atau lambat, sekalipun dia hidup sehat, lu akan mati. Dia akan mati. Wow, Bapak Albert. Kayak lu juga cocok jadi reviewer film gitu. Itu satu detail yang gue nggak rasa semua orang bisa nangkep loh. Ya. Bahkan
ya gue mau bilang gue sendiri, cuman gue baru nonton sekali, lu baru nonton sekali, Ya. lu aja bisa nangkep detail itu gitu loh. Nah makanya tadi aku juga bilang kan, perubahan itu didapat bukan dengan cara menggenggam, tapi dengan cara dilepas. Nah itu pun menurut aku ya, itu ada nilai kekristenan yang kita bisa lihat ya. Kita itu kalau dalam teorinya Timothy Keller, kita punya satu berhala dalam hati yang namanya kontrol. Kita itu ingin control everything under our authority. Kita aku pingin nanti aku umur sekian aku bisa dapat ini. Kalau nggak umur sekian nggak bisa, wah kayaknya hidupku bakal kacau. Makanya kita mau kontrol semuanya. Kerjaanku harus oke, bisnisku harus jalan. Terus semua yang aku pikirkan harus sesuai karena aku pingin mencapai di titik ini. Bla 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 bla. Titik aman lah kita sebutnya ya. Kita pingin kontrol semuanya. Padahal Kristus sudah menunjukkan bahwa kemerdekaan itu terjadi ketika dia lepas kontrol atas dirinya. Makanya Yesus mati di atas kayu salib. Dia quote and quote menyerahkan, istilahnya aku pakai bahasa anak muda itu, nasib hidupnya di tangan orang berdosa. Bagus juga tuh. Dia bisa nggak sih kontrol? Manusia, lu harus ikutin mau gua. Iya bisa. Bisa. Orang di dalam salah satu Amsal ditulis kok, Tuhan itu bisa membelokkan hati seorang raja kok, seperti dia membelokkan alur sungai, jalannya air gitu. Apa sulitnya? Tetapi Yesus di atas kayu salib menunjukkan dia lepas kontrol terhadap itu semua, sehingga kemenangan itu kita bisa dapatkan lewat Injil, gitu kan? Jadi aku melihat bagaimana perubahan itu terjadi ketika kita belajar untuk tidak menggenggam semuanya di tangan kita. Tapi kita belajar untuk melepas. Iya. Cuma kalau gue pikirin ini ya kok, yang barusan lo ngomong tentang menggenggam dan melepas. Kadang tuh bukannya kita kesel juga ya kalau misalkan orang-orang terdekat kita, keluarga kita, siapapun lah yang deket buat kita lihat nih annoying banget sih. Gue pengen ubah atau gue ngerasa kayak ini orang sifatnya jelek banget. Gimana ya cara gue bisa bantu dia berubah gitu, berubah. Kan pasti kita pengen dong dengan hal yang lebih ideal atau yang lebih baik gitu. Sebenarnya upaya manusia untuk melakukan perubahan itu kan bisa teori-teori yang sebenarnya di dalam film ini juga berusaha untuk diangkat. Ya coba deh korek masa lalunya, ya kan? Masa lalunya terutama si Jonathan ini kan juga dikhianati sama bapaknya. Dan ingat kata-kata Marco lagi, masa lalu nggak bisa berubah. Ya lu harus deal dengan itu, gitu kan? Itu salah satu istilahnya kalau kamu mau mengusahakan perubahan dari dalam, yaitu kamu deal dengan masa lalumu. Nah, kamu ubah dengan pendekatanmu, yang nggak lagi menuntut gitu loh. Nah, tetapi sekali lagi, menurut aku perubahan yang terjadi itu pada akhirnya kita harus kembali kepada apa sih motifnya. Kemarin waktu aku mempersiapkan bagian ini dan aku merenung ya, kenapa sih manusia harus berubah, itu poinnya. Kenapa manusia harus berubah? Sebenarnya jawaban paling praktis adalah ya supaya sekitar kita itu nggak merasa jijik sama kita gitu toh. Bener gak sih? Iya, bagus. Itu kan alasan paling praktis. Kalau gue sukanya marah terus nih, ya pasti sekitar gue kan kena, entah pasangan gue, entah anak gue, entah orang tua gue, kena semua kan. Ya makanya gue harus berubah gitu. Tetapi at the end, sebenarnya kalau kita tanya lagi lebih dalam, ya kenapa sih kok kita harus berubah? Ya, menurut aku jawabannya terletak pada, ya karena engkau dan saya adalah ciptaan yang harusnya berfungsi memuaskan untuk bagi sang penciptanya. Itu poinnya kan, begitu. Makanya kita itu harusnya goal kita bukan hanya sekadar memuaskan manusia. Dan kita gak akan bisa sebenarnya sih. Iya. Kita pada akhirnya harus belajar memuaskan sang pencipta kita. Nah itu balik lagi ke poin awal tadi. Gak akan bisa terjadi kalau bukan ada tindakan dari luar, yaitu Tuhan kepada kita. Kalau lu bisa mengubah diri lu sendiri nih ya, secara permanently, ya Kristus gak usah datang. Menurut aku karena tidak ada jawaban dari manusia, solusinya tidak ada dalam diri manusia. Makanya the only way, God sent His Son, yang kita kenal dengan sebutan Injil. Bagaimana dia mati dan dia bangkit. Jadi lewat kematian kita tahu persoalan manusia yang paling besar adalah dosa.
Dan lewat kebangkitan kita tahu ketakutan manusia yang terbesar yaitu kematian. Dan dua-dua dibereskan lewat Injil. Wow. Gitu loh. Jadi balik lagi, kalau kita aku mau berubah nih, aku kok nggak bisa berubah. Coba tanya, kenapa kamu harus berubah? Jawaban biasanya awal yang kita dapatkan, ya supaya aku tidak merugikan sekitarku. Tapi at the end, kamu harus tanya lagi, kenapa kamu harus tidak boleh merugikan sekitarmu? Ujung-ujungnya kamu harus memuaskan hati sang Dia yang menciptakan dirimu. Gitu loh. Tapi bukannya lu berubah satu juga buat kebaikan lu sendiri. Maksud gua kalau kita lihat film ya, Ya. kalau dia nggak berubah kan ujungnya dia gitu kan, meninggoy. Meninggoy. Tapi ya makanya karena itu dia berubah, dia stop ini itu, ya dia nggak jadi meninggoy. Tanda kutip, tanda kutip. tanda kutip. Nah. Gitu. Tapi kan gini toh, tetap dari perkataan Marco, hal yang tidak bisa berubah adalah kematian. Hanya kita tidak tahu kan. Oh, gua ngerti deh. Mungkin Ha. si Marco ini ngomong, lu nggak bisa mengubah kematian, tapi lu bisa mendelay kematian. Iya, Mungkin exactly. ya. Mungkin. Jadi mungkin meninggalnya si Jonathan ini tidak lagi sakit jantung misalnya. Iya, bisa. Gitu. Tapi at the end lu nggak akan rubah itu. Kematian itu tetap akan menjemput kamu, kan gitu. Benar nggak? Benar. Gitu sih. Benar. Jadi ya kembali sih menurut aku kebaikan untuk diriku iya. Kita berarti apa maksudnya kebaikan untuk dirimu? Aku coba tanya deh. Ya, Misalnya aku mau berubah, ya untuk kebaikan diri lu. Ujung-ujungnya kan sebenarnya karena di mana dirimu berada, lu ada di dalam komunitas. Oke, gua kasih contoh. Contoh. Langsung nih. To Langsung. the point fakta. Saya besar. Ha-ha. Saya suka makan. Ha-ha. Makanan yang gue makan adalah makanan-makanan yang tidak sehat. Mm. Berubah dong. Kalau lu nggak berubah terus, ujung-ujungnya misalkan ya lu mati cepet gitu. Ya Oke. lu harus berubah, mengubah pola makan lu dong. Ya. Dari yang nggak sehat jadi sehat. Ya. Itu kan berubah gitu Ya, loh. Demi ya. kebaikan gua. Mm. Let's say, ya udah gue jadi sehat nih, hidup gue jadi lebih panjang, energi gue jadi lebih banyak dan sebagainya. Itu kan berubah demi kebaikan diri lu sendiri. Oh, oke. Good point. Nah, dalam hal ini sebenarnya film ini kan juga nafaskan mengatakan bahwa perubahan memang harus dari dirimu kan. Iya. Jadi dari dalam diri kita sadar, wah ini nggak bener nih. Kalau nggak hidup gua cepat mati nih. Kalau kayak gini terus, bener nggak? Iya bener. Kenapa? Maksudnya lu pingin rubah itu? Ujung-ujungnya kan ya supaya kita bisa live longer, kita bisa hidup lebih lama. Tetapi apakah pertanyaannya dengan perubahan dirimu kamu bisa mencegah kematian? Nggak bisa. Dirimu hanya bisa mendelay, menunda itu supaya tidak datang lebih cepat. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau ujung daripada kematian itu akan membawa kita kepada satu destinasi. Nah pertanyaannya, apakah hidupmu itu sudah memuaskan nggak Sang Pencipta? Kan gitu. Teman-teman, kita harus ingat satu hal ya. Semua hal yang diciptakan itu pada akhirnya harus memuaskan Sang Pencipta. Lu lihatlah, teman-teman lihat semua barang yang kamu lihat di tempat ini. Ada nggak yang dicipta nggak ada guna? Ini lumayan lah. Bahkan ini pun dicipta untuk memuaskan lu misalnya suka squeeze dia atau apa. Semua ciptaan itu Intinya dicipta ada purpose-nya lah ya. exactly. Lah manusia diciptakan untuk apa? That's the point. Aku melihatnya sih begitu. Kemarin aku terus address dan bertanya waktu siapkan konten ini. Kenapa ya manusia harus berubah ya? Kenapa harus berubah? Oke, dia menguntungkan sekitarnya, dia menguntungkan bagi dirinya sendiri. Tapi kalau ditanya lagi, kenapa? Kenapa lu harus berubah bagi diri lu sendiri dan bagi sekitar? Ya ujung-ujungnya aku menemukan, ya at the end, ya harusnya aku itu memuaskan Sang Pencipta itu, gitu loh. Dan kalau hidupku tidak memuaskan Sang Pencipta, padahal nanti aku baliknya kepada Dia, ya hidupku sia-sia lah. Hidupku sia-sia. Ya, Di benak gue barusan ketika lu ngomong gitu adalah lu nonton itu keluar pertanyaan reflektif itu kan. Gue nonton itu yang gue pikirin, ini mereka berdua gimana ya jadinya.
terlihat perbedaan pemikiran yang kurang baik ya teman-teman antara gua dan Colbert. Enggak, tapi kan sebenarnya karena Iya, aku iya. harus ada syuting ini, aku mencoba Iya, iya. refleksi lebih dalam lah. Iya, banyak. Kembali mengingat apa yang film ini sedang ajarkan. Yes, review film ini tuh sebenarnya banyak banget ya. Terus banyak banget yang bilang ini bagus, layernya banyak, isinya bagus. Padahal itu sebenarnya cuma bukan sebenarnya ya, itu sebenarnya menangkap tentang penerimaan dan perubahan ya. Kita udah bahas lumayan banyak nih tentang penerimaan dan perubahan gitu. Kalau dari gue sendiri yang gue tangkap sebenarnya poin-poin penting film ini tuh juga ngajarin tentang lu tuh selain ubah dari diri, lu harus ada keinginan untuk merubah dong. Kalau lu nggak punya keinginan itu, Ya. lu nggak akan bisa berubah sebagai manusia, gitu kan? Ya, ya. Ini sebenarnya juga film ini juga nanti akan kalau dikaitkan sama kekristenan itu kan pelayanan suami istri. Oh iya iya. Relasi suami istri kan. Terkadang kita itu menghendaki pasangan kita yang berubah. Tapi at the end ya dari diri lu sendiri berubah. Tapi nggak harus suami istri, pacaran juga. Pacaran juga gitu. Maksudnya relasi lah. Iya, Jadi ini mengajarkan value tentang relasi juga. Jadi tapi bagi aku tetap harus ada saling sih. Saling dong. Maksudnya gini loh. Aku punya dosa, aku punya masalah. Kamu juga punya masalah. Gitu. Dua orang bermasalah yang dipersatukan, entah dalam proses pacaran atau dalam pernikahan, apalagi dalam pernikahan. Ya nggak bisa istri menuntut suami berubah, nggak bisa suami menuntut istri berubah. Dua-duanya berubah juga gitu loh. Dua-duanya harus berubah juga. Maka aku sering kali bilang kalau istri itu misalnya ada segitiga, kalau cowok suami itu adalah kotak, maka kalian bukan segitiga jadi kotak atau kotak jadi segitiga, tapi jadilah lingkaran. Nah lingkaran itulah Kristus kan. Karena sama-sama sebagai anak Tuhan kita harus menjadi lingkaran. Karena itulah goal kita. Kita nggak mungkin dari kotak jadi segitiga. Segitiga jadi kotak ya nggak mungkin gitu loh. Karena manusia tidak pernah didesain untuk bisa dipuaskan oleh sesamanya. Aku pakai kata dipuaskan sesamanya loh. Iya. Karena berhala itu sistemnya itu dia selalu craving. Dia selalu kelaparan. Ketika dirimu puaskan dengan satu, dia minta dua. Ketika puaskan dua, dia terus haus terus. Nah maka dari itu yang bisa mengisi kekosongan itu tidak pernah ciptaan. Karena kalau engkau mengisinya dengan ciptaan, pasti kamu akan minta lagi. Maka yang bisa puaskan itu adalah Sang Pencipta. Aku jadi teringat salah satu cerita dalam Alkitab bagaimana Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di pinggir sumur. Kita tahu kok kisah itu mencatat bahwa perempuan itu sudah punya suaminya berapa? 5 dan yang ada padamu bukan suamimu, berarti 6. Nah berarti pikiran dari sang wanita itu apa? Tujuan hidupku menemukan suami. Kepuasan hidupku pada laki-laki. Sumber kebahagiaanku pada pasangan hidup. Makanya dia terus cari. Iya. 1 gagal, 2. Karena kalau dia udah gagal 2 dia nggak mau nyari lagi. Kalau ini dia aku pernah tanya loh. Aku pernah tanya. Nah teman-teman yang nonton video ini silakan tulis di dalam kolom komen. Kalau kamu wanita ya. Misalnya aja, ini pertanyaan imajinasi ya. Iya. Kamu pernikahan 1 gagal, mau nikah lagi nggak? Belum tentu. Belum tentu. Oke lah, tapi kali Anggaplah mau. kali kedua ya. Iya. Ya mungkin kali pertama aku ngambil kucing dalam karung. Iya. Yang kedua kayaknya harus hati-hati. Wah, hati-hati. Gagal lagi. Mau ketiga nggak? Oh, kayaknya udah boleh geleng ya. Feby udah geleng-geleng enggak mau. Nggak mau. Terus mau nggak yang ketiga? Mungkin kita pikir ya 1, 2 mungkin agak error ya, aku agak buta. Yang pertama pilihnya pakai mata kanan, yang kedua pakai mata kiri. Yang ketiga ini benar-benar harus diteropong. Gagal. Mau keempat nggak? Ini cewek, perempuan Samaria itu 6 loh. Dan aku yakin kalau hari siang itu dia tidak berjumpa dengan Yesus, maka akan ada 7 sampai 20. Gila. Lu lihat ya, berhala itu nggak pernah memuaskan. Makanya Yesus ngomong di dalam Yohanes 4 itu, dia ngomong kalau nggak salah ayat 14. Kalau kamu minum air ini, kamu akan haus. Tapi kalau kamu minum air yang aku kasih, kamu tidak akan haus selama-lamanya. Lah siapa air itu? Yesuslah sang air hidup. Iya. Gitu. Siapa yang dimaksud Yesus dengan air ini? Ya sumber kebahagiaanmu yang adalah berhala. Jadi kalau kamu nggak singkirkan, ya kamu akan kehausan terus kok. Iya. Karena ciptaan tidak pernah didesain memuaskan ciptaan lainnya.
Lo akan terus mencari. Exactly. Bahkan ketika lo udah mendapatkan pun, Ha-ha. lo akan mencari sesuatu yang lebih lagi, Iya. nggak pernah puas. Ya, craving. Craving, endless craving. Iya. Keren banget lo kok. Gue waktu itu terakhir 2 episode lalu kalau nggak salah kita bahas Yunus. Gue belajar sesuatu yang baru, ini OMG lagi loh. Iya. Ya menurut gue itu OMG banget loh. Karena ini kisah yang gue yakin kita semua udah sering denger lah. Iya. 2 juta kali denger ya. Cuman kan akhirnya lu memberikan satu perspektif baru. Gue jadi ingat satu lagi di film tentang dia ngomong mendampingi gitu. Lu tau kan ada adegan di mana setelah sang istri merasa nggak bisa nih, cara gue gagal terus, ya udahlah. Tapi gue bisa mendampingi untuk dia membereskan masalah dia. Itu gue ngerasa di adegan itu tuh membutuhkan satu kesabaran super ekstra Exactly. atau hati yang siap merelakan gitu. Ngerti gak sih? Ya, Jadi dengan kayak, cara melepaskan itu, iya, merelakan. Iya. Kamu nggak bisa genggam. Iya. Jadi cinta. Jadi gini, menurut aku ya, solusi yang film ini tawarkan adalah cinta. Karena pada waktu sang istri itu kan bilang, aku ini adalah sore dari masa depan. Dan dia setelah dia ubah pendekatan, ternyata dia killing by time. Jadi waktu dia yang harusnya bisa hidup 2 hari kan makin pendek. Iya. Karena aku lihat film itu misalnya dia di detik ini dia harusnya tetap hidup, ya mati. Berarti kan tambah lama tambah pendek sampai akhirnya dia bangun dia langsung mati. Tapi sebelum dia mati dia ucapkan bahwa aku ini adalah istrimu selamanya. Bukan hanya bicara masa depan, tapi selamanya I am your wife. Jadi kan artinya cinta. Nah, ada satu lagi istilahnya menurut aku itu solusi daripada film ini adalah cinta yang juga diungkapkan lewat puisi yang berulang kali dibacakan. Ini sorry ya teman-teman puisi ya. paling terkenal sejagat raya. Puisinya. Lu cukup minta sorry ke satu orang. Feby. Teman-teman Feby belum nonton. Nah, jadi lu cukup minta maaf ke Feby dong. Gue juga minta maaf ke Feby. Karena dia belum nonton teman-teman ya. Dia belum nonton. Jadi tersiksa dia. Sorry banget. Jadi dan ini sebenarnya puisi ini menjelaskan kenapa akhirnya film ini berjudul Sore. Ya, jadi kan dijelaskan gini, kenapa senja itu menyenangkan. Kadang dia merah, merekah bahagia. Betul. Kadang dia hitam gelap, dia berduka. Tapi langit selalu menerima senja apa adanya. Senja itu kan kata lain dari sore. Iya. Yang artinya dia dibilang gelap juga kagak, tapi dibilang terang kok enggak gitu loh. Jadi sebenarnya cinta yang ditawarkan dalam film ini adalah cinta yang menerima kamu apa adanya dan cinta yang bukan menggenggam tapi belajar melepas supaya terjadinya sebuah perubahan. Ya kan begitu. Jadi ini sama halnya apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Tuhan kita itu mencintai kita itu apa adanya. Tapi dia tidak akan mau kita terus jadi apa adanya. Tetapi diubah serupa dengannya. Gitu. Bagus sekali itu Bapak Albert. Jadi Tuhan itu menerima kita apa adanya, tapi karena Tuhan kita yang menyelamatkan kita, dia tidak mau membiarkan kita terus apa adanya, tapi kita diubah serupa dengannya. Begitu. Jadi kita itu memang perubahan tidak pernah instan, selalu butuh proses. Gitu. Ada proses orang yang cepat, ada orang yang lambat. Nah, kita tidak berhak menjustifikasi mereka. Nggak berhak. Jadi kadang orang itu butuh proses lama untuk mengubah dari tidak merokok menjadi dari merokok menjadi tidak merokok. Iya. Tapi ada orang yang by instantly, I believe in Jesus, langsung dalam sekejap aku tinggalkan rokok. Wah, haleluya banget. Nah, ada orang yang kita nggak berhak untuk justifikasi lah. Setiap orang ada prosesnya dan ada kurikulum yang dari Tuhan. Cuma semuanya bersumber pada Injil itu sendiri. Bagaimana kita bergantung sama Dia. Kita perlu dibentuk serupa dengan Dia. Berarti sejak awal cinta emang gak menerima apa adanya dong? Sejak awal cinta tidak menerima apa adanya. Ya harusnya cinta itu kan menerima apa adanya. Tuhan kan menerima kita unconditional. Kalau Tuhan mencintaimu kondisional ya gak ada yang memuaskan Dia karena Dia maunya perfect. Tapi berarti kalau misalkan
Tuhan juga menerima kita apa adanya, berarti kita bebas melakukan sesukanya. Keren banget tuh barusan. Roh enggak Kudus tuh bukan dong. gua. Makanya kan gini, Tuhan menerima kita apa adanya dan kita tidak terus menjadi apa adanya. Oh, ada perubahan di situ. Iya, ada perubahan. Kecuali gini loh, kecuali lu nggak punya kesempatan hidup kayak penjahat di samping Tuhan Yesus. Ya, proses itu hanya terjadi selama dia hidup. Dia hidupnya mungkin tinggal 2 jam lagi. Ya, we never know kan. Tapi kalau as long as you believe in Jesus and God give you life, you must responsible loh. Hidup according His will, gitu. Bukan apa adanya berarti. Terus berusaha untuk menjadi serupa dengan Dia. Gila. Keren. Gitu. Keren banget ya. Langit menerima senja gitu kan. Mungkin puisinya di situ ya. Iya. Langit menerima senja, sama seperti manusia itu juga menerima seseorang apa adanya. Apa adanya. Cuma gini, tetap balik ya, kalau namanya relasi suami istri ya. Lu lihat ada istri yang begitu, misalnya punya kekurangan, atau dalam konteks film inilah. Iya. Kan film ini berakhir pada waktu terus habis itu selesai kan. Tapi sekali lagi kalau kita misalnya sajalah dia menjalani realita hidup, apakah seorang Jonathan itu akan kebal terhadap smoking, terhadap drug gitu? Enggak kan? Maybe not ya. Karena gini loh, kondisinya manusia itu nggak pernah netral. Dia sudah jatuh dalam dosa. Godaan untuk kesana itu selalu ada. Benar nggak sih? Iya. Godaan itu selalu ada. Sehingga menurut aku ya cinta itu menerima apa adanya, tetapi nggak bisa berhenti sampai di sana saja toh. Lah kita akan punya kok kecenderungan untuk balik lagi ke sana. Karena manusia ini dosa itu loh. Kekuatan dosa itu kan menyeramkan. Nah kalau kamu once kamu takluk lagi sama dosa, kamu bisa nggak tenggelam? Bisa. Bisa, makanya kita nggak pernah nih bisa bergantung sama kekuatan kita. Kalau bisa ya ngapain Yesus turun? Simple as that. Kalau manusia bisa solve his problem atau their problem, yaitu dosa, ya Kristus nggak usah turun lah. Gitu. Iya. Gue ngelihat ada banyak banget layer di film ini ya. Gue ngerasa kita bisa, dari tadi kita udah bahas penerimaan perubahan kan. Gue ngelihat kita bisa bahas duka, kita bisa bahas tentang afirmasi, kita bisa, karena kan duka kan, kita bisa bahas tentang kesempatan. Film itu kan sebenarnya fiksi. Filmnya fiksi mampus itu sebenarnya kan. Tapi pesan-pesannya itu yang fakta. Baik. Pesan-pesannya itu yang jadi fakta. Betul. Terus gue ngerasa kayak nggak make sense dong kalau yang di film ini kejadian di dunia nyata, kecuali lu mendapat pesan-pesan baiknya, which is yang dari tadi udah kita bahas, penerimaan apalah, bagaimana kalau lu menghadapi situasi berduka dan sebagainya, bagaimana lu mendeal tentang kesempatan kedua, gitu-gitu. Segala itu bisa kita temuin lah di film itu gitu. Iya. Gue ngerasa ini satu momen penting kalau kita, sayang kalau kita cuma nangkep ini sebagai satu film. Ya. Harus kita belajar implementasikan di hidup nyata. Exactly. Itu susahnya gak sih? Ya. Apalagi kalau kita punya satu orang nih nyebelin karena ngelanjutin cerita gue yang tadi ya. Ada satu bagian di dalam film itu dia ngomong tentang gue nggak bisa ngubah lo, tapi gue bisa dampingin lo untuk berubah. Itu kan sebenarnya juga gamble gak sih? Iya gamble. Tapi at the end ya, kalau kita menjalani, nanti kalau misalnya Julius sudah menikah ya, kamu akan melihat pasanganmu juga melihat kamu istilahnya punya weakness. Nanti kamu akan lihat deh bahwa solusinya tidak sesederhana aku cinta kamu apa adanya. Enggak. Kamu akan menemui konflik di sana. Bahaya. Kan gua udah gini toh. Gua udah kasih kesempatan ke lu loh Jul, gini terus tapi lu kok gini sih gitu. Sekali lagi manusia itu kan kesabarannya limited. Iya. Kita nggak ya namanya film kan, cuma melihat ya begitu indah saja. Tapi yang namanya keluarga, menjalin relasi itu selalu ada kesalahpahaman, ketidakcocokan, kemarahan, sekalipun sudah mengawali cinta apa adanya, gitu loh. Jadi memang dalam kehidupan nyata, teman-teman silakan deh. Siapa sih yang menjalin relasi yang nggak pernah bertengkar?
Kalau kamu tidak pernah bertengkar pada waktu pacaran, jangan-jangan kalian saling pakai topeng gitu loh. Wah. Tapi kalau kalian sudah menjalani kehidupan suami istri dengan pemikiran tidak ada cerai ya, kamu akan menemukan betapa banyaknya darah-darah di sana gitu loh. Cuma makanya aku pakai kata saling. Iya. Saling. Jangan yang segitiga harus jadi kotak, kotak jadi segitiga. Nanti kan marah, semua marah. Tapi makanya kita nggak pernah dipanggil untuk menjadi serupa dengan pasangan. Iya. Serupanya itu ke Kristus. Ini loh seringkali kesalahan orang Kristen itu gitu. Dia suka compare-nya sama other people. Kamu kalau compare sama other people, kamu akan merasa gini. Kalau nggak kamu merasa lebih baik atau kamu merasa lebih buruk. Mesti gitu. Bener nggak sih? Bener lagi kok. Misalnya gini, gue udah baca Alkitab 7 hari seminggu. Gue mau compare. Wah ini mah dibawa, lu apalagi misalnya, si dia seminggu sekali, lu ecek-ecek. Wih gila ini sakti banget. Dia baca Alkitab itu 7 kali seminggu. 7 kali seminggu, enggak, dia 1 hari aja 7 kali. Wah sakti banget kan, gila gue kalah. Jadi lu pada waktu compare sama orang lain, lu akan merasa lu lebih baik atau lu lebih buruk kan gitu. Iya. Itu kesalahan manusia. Compare-mu harus sama Yesus. Ketika kamu compare sama Yesus, kamu gak akan pernah merasa kamu lebih baik. Kita itu loh salahnya suka compare sama orang lain. Siapa yang suruh kamu compare sama orang lain? Alkitab bilang Matius 5:48, jadilah sempurna sama seperti Bapamu di sorga itu sempurna kok. Jadi kamu itu nilainya 90, bagi Tuhan sama aja nilaimu gak lebih baik daripada yang 0, enggak. Sama nolnya. Kita ini udah 90 nih, di mata Tuhan 0. Jadi equal gitu loh. Jadi makanya pada waktu kita sudah diselamatkan oleh Injil, kita menyadari, Tuhan aku ini sungguh berdosa banget. Ketika ngomong aku berdosa banget, itu komparasinya bukan sama orang lain. Itu doa orang Farisi kan. Tuhan aku bersyukur aku tidak dilahirkan kayak orang pemungut cukai. Aku memberi segini, aku melakukan ini. Tapi pada waktu orang Farisi itu datang sama Tuhan, dia compare-nya sama Tuhan. Tuhan aku ini benar-benar manusia hina. Setiap kali kita membandingkan diri dengan Kristus, kita akan melihat keindahan dia. Betapa luar biasanya Tuhan mau terima aku yang bajingan dan brengsek ini. Nah itulah yang akan mengubah kita pelan-pelan. Cinta itu teman-temannya dalam relasi suami istri tidak sesederhana aku menerima kamu apa adanya. Percaya deh. Ngaku deh jujur di dalam komen ayo. Berapa banyak pasangannya juga menangis pada kamu sudah mencintai dia apa adanya. Banyak kok. Banyak banget. Kita ini bajingan semua. Gitu kan. Kita ini jahat kok. Gitu. Solusinya gimana kok? Solusinya Gua nanya lagi sebentar. Solusinya gimana kok? Karena gua ngerasa konteksnya nggak cuma suami istri nih. Semua nih. Lu sama keluarga, lu sama temen, lu sama komunitas, lu sama siapapun itu di dunia ini kan kita sesama manusia. Nggak cuma semata-mata suami istri pasti kan. Betul. Solusinya gimana kok? Solusinya menurut aku yaitu makanya kembali pada Injil itu. Injil itu menyadarkan kamu itu siapa. Kamu manusia berdosa yang membutuhkan dia. Sehingga minta tolong dari Allah Roh Kudus supaya reveal who you are. Makanya kan kita perlu baca Alkitab supaya kita ngaca kan. Tuhan seberapa jeleknya aku sih, kok aku gak bisa lihat jelekku ya gitu. Nah baru Tuhan kan reveal satu-satu. Oh definisi dosamu nih salah nih. Dulu ya kalau mau bicara Albert Kurniawan yang dulu 20 tahun lalu, ya bagi aku definisi dosa itu ya lu gak lakukan tindakan kriminal. Tapi belakangan ketika Injil, aku terpapar dengan Injil itu sendiri, menyadarkanku pada waktu aku melakukan hal baik loh ya, berkhotbah, melayani, dengan motif yang salah, itu sama bajingannya aku bunuh orang. Maksudnya jadinya akhirnya kadar sensitivitas terhadap dosa menjadi berbeda. Kita makin lebih peka melihat dosa gitu loh. Oh Tuhan ketika aku kenalan sama si A, terus aku punya satu motif, keuntungan apa yang aku bisa keruk dari dia? Dosa dong. Dosa. Tuhan Dosa aku ternyata sama aja aku kayak pencuri ya gitu loh. Memang aku gak ambil barang orang lain, tapi aku memanipulasi dia sama bohongnya aku. Nah makanya Paulus itu kayak gitu tuh.
Dulu di Korintus dia bilang di antara murid Yesus aku paling berdosa. Ya which is bener lah. Iya. Karena di antara 12 murid siapa sih yang bunuh banyak orang Kristen? Nggak Cuma ada. dia doang, Cuma iya. dia. Di antara orang percaya aku yang paling berdosa. Iya. Itu di dalam Efesus. Betul. Paling galak lagi. Bisa nggak? Dia lebay nggak? Ya Oke lah. Oke lah, ya masih debatable lah, Iya, dibilang iya. gitu kan. Sekarang dia terus terakhir di Timotius sebelum dia mati bilang, di antara semua manusia berdosa aku yang paling berdosa. Lebay dong. Iya. Ada nggak yang lebih jahat dari dia? Ada. Ada. Stalin, Joseph Stalin, Belum lahir. Hitler, Belum belum lahir. Tapi Kaisar Nero ya lebih bajingan dari dia. Iya. Tapi dia bilang di antara semua orang berdosa aku yang paling berdosa. Lebay nggak? Lebay. Lebay. Tapi kenapa dia ngomongkan itu? Apakah Paulus sedang berbohong? Enggak. Sensitivitas terhadap dosa itulah semakin tinggi ketika dia melihat keindahan Kristus. Sampai makanya di Timotius bilang gini, aku ini loh, dulu itu harusnya mati. Aku ini terlalu jahat. Tapi aku yang kayak gini, di 1 Timotius 12-14, dilimpahkan kasih karunia. Bukan dikasih kasih karunia, berlimpah kasih karunia itu, abundant grace. Gitu sih. Gila. Jadi kita solusinya apa sih di antara semua society yang kita punya? Solusinya adalah buka hatimu, baliklah kepada Injil. Filipi 1 ayat 27 bilang hidupmu itu berselaraskan dengan Injil karena kamu adalah warga surga. Kamu itu dibeli, harganya lunas dibayar. Dibeli loh ya. Jadi kamu itu kalau dilihat toknya itu tatonya milik Jesus property. Harusnya kamu memuaskan hati Jesus Tuhan itu. Yesus, ya. Ini bukan lagi Albert Kurniawan. Wah, kok tatonya bukan Albert gitu. Karena hidupmu bukan milikmu sendiri, tetapi Kristus yang hidup dalammu. Galatia 2:20. Gitu. Lu tau gak sih gue terkesimanya apa kita bahas awal-awal cinta film Senja. Tahu-tahu jadi deep mampus kayak gini. Kok gila lu, kok keren banget. Gala. Enggak, itu bukan gala. Jangan bilang gala lu. Jangan Anda merendahkan diri di hadapan kita orang-orang berdosa. Enggak lah. Tapi gila. Gue speechless sih. Sama kayak banyak orang kan kalau habis nonton itu ditanya reviewnya apa. Aduh, gue speechless. Sama gue dengerin 4 menit something ini. Speechless gue. Iya. Gue ngerasa ya ini bukti lah percakapan kita, Injil is everywhere gitu. Yeah. Jesus is everywhere. Exactly. Selama lu bisa menemukan apa yang baik, apa yang menjadi pesan yang lu bisa dapet, ya that's a good thing gitu. Yeah. Thank you loh. Kalau Sama-sama. terakhir tuh agak najis gitu loh menurut gue karena filmnya beneran hilang gitu loh. Maksud gue bener-bener pure, there is the good news ini gitu. Ya. Asli gue beneran terkesima, gue gak bohong mampus beneran speechless karena keren banget gitu. Oke teman-teman, mungkin di ending ini kita minta tolong dukungannya untuk dukung selalu pelayanan Ko Albert. Ya. Doi melayani di Singapura. Jadi kalau Anda berjalan-jalan visit, jangan seperti saya di hari Minggu. Ngaku dosa dia ya teman-teman ya. Ngaku dosa. Jangan dia. Seperti saya di hari Minggu. Ada acara lain, datanglah beribadah. Di gerejanya di GKI Singapura ada 2 lokasi, gue posting lagi di sini biar teman-teman tahu. Iya. Saat ini komunitas bertumbuh, kalau bertumbuh ya dukung selalu. Kalau teman-teman mampir, hai bilang, Pak Albert saya nontonin kontennya. Iya, amin. Iya, yang mana gitu nanti ditanya. yang sama ini, yang rambutnya tinggi. Oh berarti lu langsung tahu itu bareng gue. Gitu loh. Kalau gitu ya teman-teman, kita juga minta tolong dukungannya untuk follow sosial media kita Hello God, ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengerin episode ini di Noise dan Spotify. Juga kita minta tolong download aplikasi kita Hello God, ada di App Store dan Play Store. Di situ kita bisa bergumul bersama, berdoa bersama, saling menguatkan. Kalau gitu, thank you loh Ko Albert. Sama-sama. Dan terakhir mungkin shout out ke sutradara dan juga penulisnya Yandi Lawrence. Ya. Anda keren sekali. Kalau Anda keren. Walaupun Anda tidak akan menonton video ini mungkin, kalau misalkan suatu saat Tuhan berkenan, Anda bisa datang ke sini, duduk di sini. Gila, keren banget. Tapi anyway ya, teman-teman, sekali lagi saya bukan bilang bahwa film ini jelek, enggak. Saya sangat rekomen kalian setuju. nonton dan belajar setelah nonton itu, coba deep thinking. Deep thinking, keren. Iya, coba lihat lagi. Terus apalagi kalau kamu adalah anak Tuhan, coba deh
di review, dilihat gitu. Iya. Jadi iris tipis-tipisnya bisa enjoy Iya. gitu melihat. Yang boleh lupain video ini cuma Feby ya, jangan diinget satupun. Oke lah kalau gitu, thank you untuk Albert. Special thanks juga untuk Feby. 40 menit dia mendengar bocoran-bocoran luar biasa ini, minta maaf sedalam-dalamnya. Dan thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.